Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam jalan hidupnya? Adalah bentuk seseorang yang tidak memiliki iman di dalam Tuhan. Kekhawatiran adalah sesuatu hal yang sia-sia. Karena satu hal, yaitu karena kita ditopang oleh Tuhan. Salam sejahtera saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan diri kita, mengheningkan diri kita sejenak untuk mendengarkan sabda firman Tuhan pada hari ini. Marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Demikianlah firman Tuhan. Kekhawatiran tentulah sesuatu hal yang lazim dirasakan oleh setiap orang. Mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudari juga pernah mengalami situasi di mana kita mengalami rasa kekhawatiran, rasa cemas atau ragu dalam menjalani hidup ini. Nats ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bagian dari khotbah di bukit, tentang hal kekhawatiran. Tuhan Yesus sangat sadar bahwa manusia sering dilanda rasa khawatir. Ketika kita sudah menikah belum memiliki keturunan, kita khawatir Tuhan tidak memberikan keturunan pada kita. Ketika anak kita sudah sekolah, kita khawatir nanti dia tidak bersekolah dengan baik atau tidak lulus dari sekolahnya. Ketika sudah bekerja, kita khawatir apakah kita mampu atau tidak di tempat kita bekerja. Ketika kita sudah menikah, kita khawatir apakah kita bisa melalui rumah tangga dan memenuhi setiap kebutuhan di tengah rumah tangga. Kekhawatiran ini sering sekali hadir. Tapi sadarkah kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari, ketika kita mulai terbiasa khawatir, maka untuk hal terkecil pun kita akan selalu cemas, khawatir, dan ragu. Dan ternyata menurut penuturan firman Tuhan ini, kalau kita baca satu pasal secara utuh, kekhawatiran adalah bentuk orang yang tidak punya iman. Kekhawatiran atau keraguan atau kecemasan adalah bentuk seseorang yang tidak memiliki iman di dalam Tuhan. Itu sebabnya Nats hari ini mau mengingatkan kita, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam jalan hidupnya? Artinya tidak ada. Karena kekhawatiran kita mengubah jalan hidup kita. Tidak ada yang sanggup melakukannya. Itu sebabnya pernyataan firman Tuhan Nats ini mau mengatakan kekhawatiran adalah sesuatu hal yang sia-sia, tidak ada gunanya. Kita kalau melakukan sesuatu berharap yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia, bukankah begitu? Nats ini mengatakan jika kita khawatir secara berlebihan, takut dan cemas berlebihan, itu adalah ciri kita orang yang tidak beriman dan menjadi ciri atau sesuatu hal yang menandakan kita tidak memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dan ingatlah, kekhawatiran sesuatu yang sia-sia, tidak ada gunanya, tidak perlu kita lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seharusnya rasa khawatir kita satu saja, yakni ketika kita tidak melakukan perintah Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, sehingga kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Jadi kekhawatiran kita bukan soal hidup, bukan soal makan dan minum. Karena kalau Tuhan mengatakan aku akan memberkati engkau, maka kita pasti diberkati. Kekhawatiran kita harusnya adalah ketika kita tidak melakukan firman Tuhan. Ketika kita tidak mentaati firman Tuhan. Jalan hidup tidak ada berubah kalau kita khawatir, tidak ada. Yang perlu kita lakukan, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Menyerahkan kecemasan kita kepada Tuhan. Kenapa kita tidak perlu khawatir, saudara-saudari? Kenapa kita tidak perlu khawatir dan cemas? Karena satu hal, yaitu karena kita ditopang oleh Tuhan. Kenapa kita tidak boleh takut?
Karena hidup kita ditopang oleh Tuhan. Kenapa kita tidak boleh khawatir akan hidup kita, akan apa yang kita makan dan minum, akan masa depan anak-anak kita? Karena anak-anak kita pun ditopang oleh Tuhan. Semua langkah hidup kita ditopang oleh Tuhan, bukan ditopang oleh kekhawatiran kita. Oleh karena itu, hari ini jika ada di antara saudara-saudari sedang takut, cemas, ragu, harus membuang itu semua dan menyerahkannya kepada Tuhan. Sama seperti kita berdoa, kita takut, kita ragu, kita cemas. Mari kita berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tapi setelah kita berdoa, ketika kita katakan amin, jangan lagi ambil kekhawatiran kita itu. Jangan lagi ambil kecemasan kita itu. Setelah berdoa kita mulai ragu lagi, bingung lagi. Itu bukan menyerahkan kekhawatiran kita pada Tuhan, tapi menitipkan kekhawatiran kepada Tuhan dalam doa. Sekarang yang harus kita lakukan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena Dialah yang akan memberikan jalan keluar, memberikan pembebasan kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya apapun yang saudara-saudari alami saat ini tidak dapat menutupi kebesaran iman berkat Tuhan dalam hidup kita. Semangat menjalani hidup dan tetap berpengharapan kepada Tuhan dan jauhilah sikap khawatir, karena itu adalah sesuatu yang sia-sia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami bersyukur Engkau mengajari kami untuk tidak larut dalam kekhawatiran dan kecemasan kami. Jika akal pikiran kami terbatas untuk memikirkan apa yang akan terjadi dalam hidup kami, tapi kuasa-Mu tidak terlampaui oleh pikiran kami. Oleh karena itu, biarlah kami berserah kepada Tuhan, senantiasa mencurahkan hati dan pikiran kami dan kekhawatiran kami kepada Tuhan, agar Tuhan selalu dan senantiasa menyertai kami. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa mencurahkan karunia kepada kami dan penyediaan-Mu sungguh sempurna bagi kami. Tuhan, hari ini apapun yang kami lakukan, kami serahkan kepada Tuhan, dan berkatilah jemaat-Mu jika ada yang sedang sakit, Tuhan berikanlah mereka kesembuhan. Jika ada yang bergumul, Tuhan berikanlah mereka kekuatan dan jalan keluar. Terima kasih Bapa yang maha baik. Kami berserah padamu. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas kami sampaikan untuk saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.